Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di tangan saya ada HP Tecno Spark 7 Pro dengan kondisi layar remuk terutama di bagian ujung bawah. Kita akan coba colokan charger dan tidak ada penampakan sama sekali. Namun dari fisik ini minta diganti LCD-nya ya. Dan tentu untuk memastikan kita harus tes terlebih dahulu dengan LCD yang baru. Sebelumnya kita lepaskan SIM tray-nya terlebih dahulu. Lalu kita cari celah. Kalau saya lebih suka menggunakan kuku, dicari celahnya, dan ini tanpa backdoor ya, tanpa lem di backdoornya. Jadi ini langsung casing seperti ini, jadi mempercepat kita dalam pembongkaran dan pemasangan tentunya. Sepertinya ini ada lemnya ya, agak sulit diangkat. Iya, di ujung ada perekatnya ya. Oke, tombol luar aman. Dan kelihatan ini tombol dalam, switch on off-nya terutama itu sudah dibungkus isolatif. Kita lepaskan. Mudah-mudahan masih bisa ya teman-teman. Selanjutnya adalah melepas tutup mesin. Nah, ini copot sebelum dilepas bautnya, dan ini ternyata rontok dari bagian mesin sehingga ini tidak bisa dipasang ulang bautnya ya. Biarkan saja. Nah, kita lepas semua baut-bautnya. Sekedar informasi, HP ini rilis Mei 2021 ya. Untuk lebar layar 6,6 inci. Untuk memori atau RAM ada yang 4, ada yang 6. Internalnya atau memorinya ada yang 64, ada yang 128 GB. Untuk baterainya 5000 mAh. Sekarang kita tes dengan LCD yang baru. Apakah penyakitnya ada di LCD? Kalau ini nyala berarti fix, masalah ada di LCD. Sepertinya tombolnya error ini teman-teman. Sepertinya tidak connect. Nah, kita coba bongkar saja untuk tombol yang kecil atau kaleng lapisannya sampai ketemu dasarnya ada jalur positif negatif. Nah, ini ada kuningan, yang tengah itu jalur positif ya. Kita hubungkan yang tengah dengan yang pinggir. Oke, sudah connect. Berarti memang switch on off di fleksibelnya yang bermasalah, biasanya korosi ya. Nanti akan coba kita ganti dengan yang baru. Untuk switchnya saja ya. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik. Berarti masalah hanya di LCD ya teman-teman. Untuk bagian bawah juga harus dilepas karena ini ada soket yang terhubung dengan LCD untuk jalur pengecasan speaker dan lain-lain itu ya. Ini lemnya sudah terlepas ya teman-teman. Nah, ini mereknya persis sama ya teman-teman. Berarti ini LCD sudah bukan ori, sudah pernah ganti. Baterainya dilepas.
karena fleksibel ada di bawah baterai. Karena ini sudah pernah diangkat, jadi tidak terlalu sulit ya untuk mengangkat baterainya. Kalau masih sulit, bisa menggunakan cairan thinner atau minyak kayu putih untuk melunakkan lemnya ya teman-teman. Jangan dipaksa, takutnya merusak baterai. Kalau ketarik seperti ini agak gelembung itu wajar ya, tinggal kita rapikan kembali. Kalau saya biasanya menggunakan kuku seperti ini. Berhubung LCD-nya sudah terlepas, ya ini sangat mudah ya, kita tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Nah ini untuk saringan speaker atas jangan sampai hilang ya teman-teman, nanti dipasang kembali di bagian atas. Untuk selanjutnya tugas kita adalah membersihkan sisa-sisa lem yang ada di pinggir frame. Nah ini bisa dengan pinset seperti ini. Saya biasanya menggunakan ujung cutter yang bagian tumpulnya ya, itu lebih mengena. Kemudian terakhir dibersihkan dengan sikat gigi untuk menghilangkan sisa-sisa lem dan debu-debu yang masih nempel, sehingga nanti untuk pengelemannya maksimal. Sebelum dilem biasanya saya presisikan ulang untuk bagian LCD-nya supaya nanti saat pengeleman lebih aman. Oke, sudah presisi ya. Selanjutnya kita pasang lemnya. Untuk lem mereknya banyak ya teman-teman. Saya seringnya menggunakan T7000, namun ini saya nyoba merek Sansin. Nah ini jangan sampai ada celah, lemnya diusahakan nyambung terus. Untuk bagian atas ini saya lewati karena untuk filternya atau saringannya belum saya pasang ya. Nah nanti lemnya saya pasang di ujung LCD yang bagian atas. Nah ini sama saja ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan dulu lapisan ini, lapisan kamera atas, ini yang bawah. Kemudian perekat fleksibel LCD-nya. Ini adalah lapisan kamera atau kaca kamera. Nah ini filternya kita pasang ulang. Selanjutnya dimasukkan, ada 2 fleksibel di bawah ya, 2 soket. Nah lihat kanan kiri, atas bawah. Kalau sudah presisi tinggal ditekan-tekan bagian pinggirnya. Kalau ada lem yang keluar boleh langsung dibersihkan saja ya. Saya biasanya menggunakan jari sebelum LCD itu mengeras. Nah untuk baterai sebaiknya langsung dipasang, lalu nanti proses pengeringan biasanya saya langsung ikat dengan karet. Namun di sini ada masalah, yaitu tombol on off-nya ya. Jadi baterainya saya pasang belakangan. Yang penting kita ikat karet dulu supaya LCD-nya bisa presisi dengan sempurna. Untuk karet secukupnya, dikira-kira panjangnya LCD. Sambil dirapikan lem-lem yang keluar supaya nanti setelah pengaretan sudah rapi ya. Nah ini dilepas dulu mesin karena saya akan mencabut
fleksibel on off supaya lebih leluasa. Nanti akan kita coba ganti dengan switch on off yang bekas. Sebetulnya di online banyak ya khusus jual tombol, harganya ya sekitar 1000 sampai 2000 lah. Kalau satu fleksibel satu set itu biasanya 5 ribuan. Namun kita memanfaatkan barang yang ada, apalagi itu masih ori ya, karena copotan dan masih normal tentunya. Ini bagian bezel ujungnya ada somplak ya. Saya tambal dengan lem LCD supaya lebih aman. Nah, ini kita akan menggunakan solder saja supaya cepat melunak. Saya bantu dengan fluk ya. Pertama kita buang dulu untuk tombol yang lama. Ini untuk jalur on off-nya ya. Kalau untuk volume sepertinya masih normal. Kita ganti yang on off-nya saja. Kebetulan saya punya bekas tombol dari HP yang lain dan ini masih normal. Kita lepaskan saja, prosesnya sama, dipanaskan bawahnya, kemudian kita pindahkan saja ya. Nah, ini namanya memanfaatkan barang bekas supaya bermanfaat dan sedikit menghemat tentunya ya. Oke, kita pasangkan ulang, diposisikan dulu, baru kita tempelkan di solder, dan itu secara otomatis akan menyatu di kedua ujung timahnya ya. Namun kalau bisa sambil ditekan sedikit supaya lebih rapat. Oke, sudah cukup. Kita bersihkan sisa-sisa fluk ya dengan tisu. Baik, selanjutnya akan kita coba tes. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Nah, ini kita pasangkan, dipresisikan lagi untuk posisi fleksibel yang di balik mesin ya. Nah, kita sambil nunggu ini, pengeleman sudah cukup ya. Jadi tinggal lepas karet, langsung kita rapikan. Untuk waktu pengaretan itu ya minimal 15 menit ya, sampai setengah jam lah kurang lebih. Untuk teman-teman pemula khususnya jangan ragu untuk mencoba ya, apalagi itu HP sendiri, karena bisa itu karena biasa ya teman-teman. Tinggal keberanian kita untuk membongkar HP-nya. Paling tidak kita bisa mengganti LCD sendiri, dan itu sangat menghemat budget sekali. Apalagi HP-HP sekarang itu sangat rentan untuk retak atau pecah LCD karena terjatuh atau kebanting. Karena kan HP sekarang itu lebar-lebar dan berat ya. Baik, sekarang kita tes untuk pengecasan. Oke, tersambung ya teman-teman. Berarti LCD berfungsi dengan baik karena jalur pengecasan aman. Oke, tombol on off sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita rapikan kembali. Tutup mesin. Baut-bautnya jangan lupa kita pasang semua.
Terakhir nanti akan kita tes untuk tombol luarnya ya, setelah dipasangkan casing belakangnya. Nah, ini pengganjel fingerprint tidak usah dipasang lagi ya, karena memang sudah rontok dudukan bautnya. Langsung kita pasangkan kembali untuk casing belakangnya. Apakah tombolnya masih berfungsi dengan baik? Karena biasanya kalah di tombol luar juga ya, karena kan bahannya karet, jadi semua ada masanya. Oke, berfungsi dengan baik ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Tetap semangat belajar, berusahalah jujur, karena dengan jujur kita akan banyak sekali mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.